Halo teman-teman, seperti biasa ahlan wa sahlan telah datang ke channel Mahir Gadget. Seperti yang sudah dijanjikan, kali ini saya akan review HP flagship killer dari Xiaomi di tahun 2019. Walaupun HP ini dirilis di tahun kemarin, menurut saya HP ini masih benar-benar layak buat dibeli di tahun ini. Mau tahu alasan saya bisa menyimpulkan seperti ini? Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Saya beli HP ini dengan harga 4,9 juta, varian RAM 6 GB dan internal 64 GB, baru dan segel. Tapi nggak ada garansi karena HP ini versi global. Saya beli di toko online yang berada di Batam, perlu waktu sekitar semingguan dari waktu pesanan hingga HP ini sampai ke tangan saya di Kabupaten Cianjur. Dengan harga segitu otomatis HP ini masih masuk ke kategori menengah atau kategori mid-range dan belum masuk ke kategori flagship. Tapi jangan lupa, ini adalah HP yang disebut-sebut sebagai flagship killer. Dan menurut saya sebutan itu memang cocok banget buat HP ini. Karena harganya murah, tapi spesifikasi yang ditawarkan terasa flagship dan premium. Bahkan harganya lebih murah dari beberapa HP mid-range, seperti Samsung Galaxy A71. Walaupun harganya lebih murah, menurut saya HP ini lebih baik dalam beberapa hal. Saya juga udah menggunakan Galaxy A71 lebih dari sebulan, dan saya lebih suka dengan Mi 90 Pro ini dibanding Galaxy A71. Nanti akan saya sebutkan di akhir video alasan-alasan kenapa saya lebih suka dengan HP ini dibanding Galaxy A71. Sekarang langsung aja kita mulai reviewnya. Yang pertama kita bahas adalah desain dan build quality. Desain HP ini menurut saya udah cakep. Bagian depan belakang udah pakai Corning Gorilla Glass 5 layaknya sebuah flagship, yang mana udah keuji ketahanannya. Framenya sendiri terbuat dari bahan aluminium, beratnya 191 gram dan terasa agak berat. Di bagian bodi belakang ada motif karbon yang menurut saya menambah kesan premium di HP ini. Aksen merah pada tombol power dan lensa kamera juga membuat HP ini kian menarik untuk dipandang. Pokoknya kalau dari segi desain HP ini memang sudah terasa HP flagship. Satu-satunya kekurangan dari segi desain adalah HP ini belum datang dengan IP rating atau ketahanan terhadap air dan debu, yang mana itu hal yang lumrah dan wajar mengingat harga HP ini. Nilai plus lain adalah casing yang tersedia di box pembelian bukan jelly case seperti biasa, tapi hard case yang mana kualitasnya udah bagus dan permukaannya halus. Jadi walaupun pakai casing tetap nggak ngurangin kecantikan HP-nya secara signifikan. Layar di HP ini berukuran 6,4 inch, dan yang terbaik dari segi layar di HP ini adalah Xiaomi memutuskan untuk menggunakan panel Super AMOLED milik Samsung yang mana kualitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Dari segi kontras, kecerahan, dan warna yang dihasilkan sudah sangat baik dan sangat nyaman dipandang. Resolusinya adalah Full HD Plus dan mendapatkan kerapatan 403 pixel per inch. Warna yang dihasilkan juga nggak kalah jika dibandingkan flagship Samsung, karena panel yang digunakan ya adalah buatan Samsung sendiri. Tingkat kecerahannya terbilang tinggi dan mampu mendapatkan kecerahan hingga 600 nits lebih pada mode auto, dan pada mode manual mencapai 400 nits lebih. Yang jelas untuk penggunaan outdoor di siang hari, HP ini masih nyaman untuk dipakai. Nilai plus lainnya yaitu layar di HP ini juga nggak memiliki gangguan poni atau tompel. Walaupun di zaman sekarang poni-poni dan tombel pada layar ukurannya semakin kecil, tapi keberadaannya masih mengganggu sebagian orang, termasuk saya. Jadi hilangnya poni atau tombel pada HP ini sangat saya apresiasi. Sekarang kita bahas performanya. HP ini sudah dibekali prosesor Snapdragon 855, yang merupakan prosesor terbaik tahun kemarin dan banyak digunakan di HP-HP flagship pada tahun 2019. Namanya aja flagship killer, kalau pakai prosesor biasa mah gimana ceritanya jadi flagship killer? Karena Antutu Benchmark sudah dihapus dari Play Store, saya coba performanya pakai aplikasi 3D Mark dan Geekbench. Tapi barangkali ada yang penasaran Antutu Benchmarknya berapa, HP ini dapat skor sekitar 400 ribuan pada website Kimofil. Ketika saya gunakan aplikasi 3D Mark, HP ini berhasil mendapatkan skor fantastis, yang mana skor ini lebih tinggi dibanding 98% smartphone lain. Jadi kalau cuma ada 100 smartphone, HP ini ada di tingkatan kedua. Jadi nggak perlu diraguin lagi kalau prosesor di HP ini sudah rasa flagship dan memang bukan kaleng-kaleng. Ketika dites menggunakan Geekbench, HP ini mendapatkan skor single core hampir 600 dan multi-core 2600-an. Untuk penggunaan real life, jelas nggak ada keluhan sama sekali. Buka tutup aplikasi berjalan sangat cepat. Shutter pengambilan foto juga terasa instan. Dalam hal ini sih HP murah zaman now juga udah mumpuni banget. Jadi apalagi HP ini. Jika digunakan untuk game berat seperti PUBG, HP ini sudah support settingan paling max, rata kanan, grafik HDR dan frame rate ekstrim. Dan jika kita setting demikian, gameplay benar-benar halus dan saya jarang menemukan frame drop, walaupun digunakan dalam waktu yang lama.
tapi HP akan terasa sedikit hangat dan masih dalam kategori wajar sebenarnya. Buat game-game berat lain pun yang pasti chipset ini udah siap buat tempur tanpa takut lag. Tampilan pada MIUI 11 juga semakin enak dilihat. Improvement yang paling saya rasakan adalah bentuk icon yang sekarang makin kompak. Karena pada MIUI sebelumnya bentuk-bentuk icon aplikasi beda-beda dan kelihatan nggak serasi. Sekarang icon aplikasi apapun akan dibentuk kotak dengan sudut yang halus agar terlihat sama. Fitur dark mode juga langsung saya aktifkan tanpa pikir panjang. Karena layarnya sudah AMOLED, jadi warna hitam benar-benar pekat dan enak dilihat. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini punya 3 kamera, dan menurut saya semuanya bermanfaat. Walaupun yang sering dipakai ya cuma satu kamera utama aja. Kamera lainnya adalah ultrawide dan 2 kali telefoto. Nggak seperti HP lain di zaman sekarang yang punya 4 kamera tapi yang kepake cuma 2. Kamera ultrawide dan kamera utama. Tambahan 2 lainnya kamera makro sama depth sensor. Yang mana udah pernah saya sebut di review Galaxy A71 dan A51 bahwa kedua kamera itu kurang berfaedah. Nah, kamera utama HP ini beresolusi 48 megapiksel, menggunakan sensor Sony yang paling laris di tahun kemarin. Ukuran sensornya adalah 1/2 inch, yang mana terbilang besar. Hasil kamera pada kondisi ideal terbilang bagus, warna yang dihasilkan natural dan nggak lebay. Proses sharpening juga nggak agresif seperti beberapa brand lain. Dynamic range juga udah baik, yang jelas pada kondisi ideal, kamera utama benar-benar sudah baik, tanpa keluhan. Sedangkan kamera ultrawide beresolusi 13 megapiksel. Tapi hasil dari kamera ultrawide terlihat kurang baik, ketajaman foto terlihat minim, dan dynamic range juga nggak sebagus kamera utama. Tapi pada kondisi ideal warna yang dihasilkan masih terbilang natural dan memiliki temperatur warna serta karakter yang sama dengan kamera utama. Pada beberapa brand, kamera utama dan ultrawide kadang-kadang memiliki warna yang jauh berbeda, sampai kita mengira bahwa kedua foto diambil dari HP yang berbeda. Tapi itu nggak terjadi pada HP ini, karena warna yang dihasilkan dari 3 lensa di HP ini memiliki karakter dan atmosfer yang sama. Pada kondisi low light, hasil kamera utamanya masih baik walaupun ada penurunan kualitas. Mode malam sudah tersedia walaupun hasilnya masih kurang oke. Tapi HP ini udah support Gcam atau Google Kamera yang bisa meningkatkan kualitas foto di malam hari dengan signifikan. Gcam yang saya dapat udah stabil banget dan hampir semua fitur bisa dijalankan tanpa crash atau error. Maybe next time saya akan buat full perbandingan antara kamera bawaan versus Google Kamera. Sedangkan kamera ultrawide saya tidak sarankan untuk digunakan pada kondisi low light karena hasilnya cukup jelek dan banyak noise. Kamera terakhir adalah telefoto, resolusinya 8 megapiksel, tapi ketajamannya malah terbilang baik. Lensa ini juga punya autofocus hingga bisa dipakai buat foto makro. Walaupun jarak pengambilan foto juga nggak begitu dekat. Dan ini adalah sampel-sampel dari kamera telefoto. Untuk videonya HP ini udah bisa rekam hingga resolusi 4K, frame rate 60 fps. Oke, langsung aja lihat sampel video dari HP ini. Ini adalah perekaman videonya dalam resolusi 4K 30 fps. Dalam resolusi ini masih mendukung electronic stabilizer yang otomatis mengurangi goncangan ketika kita berjalan. Kamera utama ini juga mendukung untuk pengambilan video 4K 60 fps. Tapi electronic stabilizer-nya tidak akan berjalan pada frame rate tersebut. Itu sungai di bawah. Dan ini adalah perekaman 4K 60 fps. Kita lihat kestabilannya agak getar ya dibanding 30 fps. Tapi sudut pandangnya jadi lebih lebar ya. Karena 4K 30 fps akan memotong sebagian gambar agar electronic stabilizer-nya bisa berfungsi. Dan ini adalah perekaman 4K dari kamera ultrawide. Electronic stabilizer-nya juga bisa aktif dalam resolusi ini. Bisa kita lihat bahwa hasil videonya stabil dan gak getar.
agak mendung. Dan ini adalah perekaman kamera depan, cuman mentok di Full HD aja. Kita lihat kualitasnya, coba kita sambil berjalan. Untuk kamera telefotonya nggak bisa rekam video sama sekali. Jadi kalau kita pilih 2x itu sebenarnya itu dari kamera utama dipotong jadi 2x. Untuk ketahanan baterainya HP ini udah baik. Baterai yang ditanamkan berukuran 4000 mAh. Screen on time yang sering saya dapatkan berkisar dari 7 jam sampai 8 jam. Kadang-kadang bisa sampai 9 jam. Selain ngebut, Snapdragon 855 juga terbilang efisien daya karena sudah menggunakan fabrikasi 7 nanometer, seperti chipset-chipset flagship di tahun kemarin. Bahkan di tahun ini juga masih menggunakan fabrikasi tersebut. Mungkin tahun depan baru muncul chipset-chipset dengan fabrikasi lebih kecil seperti 5 nanometer. Jadi ketahanan baterai di HP ini udah baik dan terbilang awet. Untuk pengisian dayanya, charger bawaan 18 watt bisa mengisi daya dari 0 sampai penuh dengan waktu 1,5 jam. HP ini juga udah support fast charging hingga 27 watt, tapi harus beli adapternya secara terpisah. Nah, itu dia guys review Xiaomi Mi 90 Pro versi Mahir Gadget. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau HP ini tuh masih layak buat dibeli. Jadi untuk harga hampir 5 juta menurut saya HP ini udah lebih baik dari beberapa HP dengan harga yang sama. Bahkan lebih baik dari Galaxy A71 yang dijual dengan harga 5,7 juta. Perlu diingat, Galaxy A71 punya RAM dan internal yang lebih besar dari Mi 90 Pro. Nah, pertanyaannya kenapa saya lebih pilih Mi 90 Pro daripada Galaxy A71? Yang pertama adalah Mi 90 Pro lebih unggul pada desain dan build quality. HP ini udah menggunakan material kaca dan aluminium di bodinya. Kacanya adalah Corning Gorilla Glass 5 di depan dan belakang, dibanding desain Galaxy A71 yang masih menggunakan plastik di bagian belakang dan frame. Yang kedua adalah kualitas layar. Kualitas layar pada Mi 90 Pro juga sudah lebih baik, terutama pada penggunaan di siang hari, karena sudah mendukung kecerahan hingga 600 nits lebih dibanding A71 yang masih 500-an. Dan nggak lupa, layarnya ini benar-benar full screen tanpa gangguan apapun. Nggak seperti A71 yang punya punch hole. Ini juga jadi nilai positif buat Mi 90 Pro. Tapi untuk kualitas warna menurut Ane kurang lebih sama. Nilai positif lainnya dari Mi 90 Pro adalah kameranya. Iya, menurut saya kamera lebih baik pada Xiaomi Mi 90 Pro. Walaupun Galaxy A71 memiliki kamera dengan resolusi lebih tinggi dan sensornya juga lebih besar. Sebenarnya hasil fotonya juga nggak beda jauh. Kadang-kadang hasil foto dari A71 lebih baik dan kadang-kadang sebaliknya. Tapi saya lebih pilih Mi 90 Pro dalam urusan kamera karena fiturnya lebih lengkap. Sudah ada mode manual yang bisa ambil foto selama 32 detik dan bisa juga mengatur fokus secara manual. Begitu juga saya lebih suka dengan susunan kamera pada Mi 90 Pro karena kamera yang digunain menurut saya lebih bermanfaat dan lebih sering kepake. Video recordingnya juga lebih lengkap, kamera utama dan ultrawide bisa rekam 4K. Bahkan dengan electronic stabilizer aktif. Nggak seperti A71 yang mana electronic stabilizer nggak akan aktif jika merekam pada resolusi 4K. Bahkan kamera utama juga udah bisa rekam 4K 60fps, yang mana Galaxy A71 nggak bisa. Nah, itu dia alasan kenapa Ane lebih suka dengan kamera pada Mi 90 Pro. Sekarang adalah kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat adalah apalagi kalau bukan performa. Snapdragon 855 jelas lebih unggul dari Snapdragon 730G pada Galaxy A71 dengan jarak yang lumayan jauh. Fingerprint juga lebih cepat pada Mi 90 Pro. Nah, itu dia kelebihan dari Mi 90 Pro. Tapi jangan lupa kalau Galaxy A71 juga punya kelebihan, seperti kamera depan yang bisa rekam video 4K. Pengecasan juga lebih cepat pada Galaxy A71, 25 watt versus 18 watt. Walaupun pada real life hampir nggak kerasa bedanya. RAM dan internal juga lebih lega 8128 banding 664 pada Mi 90 Pro. Dan yang nggak kalah penting adalah Galaxy A71 sudah resmi di Indonesia. Nggak seperti Mi 90 Pro yang nggak resmi dan nggak dapat garansi sama sekali. Otomatis pengguna Samsung akan lebih merasa aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut kalian apakah Mi 90 Pro lebih baik dari Galaxy A71 secara keseluruhan? Atau malah sebaliknya? Nah, silahkan tulis unek-unek kalian di kolom komentar. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Like videonya jika suka dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih. See you in the next one.